Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Kia Rahmadiana. Di video kali ini kita akan membahas bersama terkait mata kuliah literasi digital. Di sini ada bab etika, jadi kaitannya dalam penggunaan AI atau yang biasa dikenal dengan artificial intelligence. Jadi di sini seperti kita tahu bahwa AI ini bisa digunakan kemudian merevolusi kita terhadap kegiatan-kegiatan kita baik dalam pembelajaran maupun dalam pekerjaan. Tapi di situ selain ada potensi manfaatnya, kemudian juga ada kemungkinan dampak negatifnya, ada juga bagaimana prinsip etika seputar penggunaannya. Kali ini kita akan bahas, mungkin langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa hal yang kita perlu ketahui mengenai AI. Jadi bagaimana kita mengetahui potensi dari manfaat AI itu sendiri. Yang pertama, memahami, mengetahui AI. Jadi AI ini mengacu pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi AI ini adanya pada sistem komputer. Ya, sistem komputernya itu nanti diterapkan ke poin-poin terkait kecerdasan manusia sehingga komputer itu bisa melaksanakan apa yang kita butuhkan, ya, dan membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, AI sendiri di sini telah berkembang pesat sejak beberapa tahun belakangan ini, gitu ya, apalagi dengan pergeseran perilaku manusia. Sekarang ini banyak memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dengan kemajuan yang signifikan, teknologi dan algoritma ini bisa terbantukan dengan adanya AI. Kemudian tipe jenis dari AI sendiri itu ada tiga. Yang pertama Narrow EA, General EA, dan Super Intelligent EA. Jadi bedanya adalah ini tingkatan atau jenis dari AI sendiri. Narrow itu adalah yang memiliki jangkauan kemampuan yang sempit, yang biasanya banyak salahnya, gitu ya, yang banyak errornya itu dinamakan narrow EA. Kalau general EA itu setara dengan kemampuan manusia, gitu. Nah, ada lagi yang lebih mampu dari manusia. Artinya kecerdasan yang dimasukkan, ya, kode yang dimasukkan itu sudah melampaui kehebatan dari manusia itu sendiri. Kita kan tidak ingin ya kita itu profesi kita digantikan oleh AI. Ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa AI ini dapat meningkatkan pengalaman belajar, mengotomatiskan tugas yang berulang. Ya, kalau misalkan kalian parafrase gitu ya, atau misalkan membuat paragraf, ya, pekerjaan yang berulang. Gitu. Tidak yang mencari menganalisis, ya itu kan butuh pendalaman-pendalaman teori. Kemudian juga bisa digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ya. Sampai sejauh itu AI. Tapi kembali lagi pada tipe masing-masing. Ada juga, banyak juga kok AI yang banyak errornya. Atau dia hebat tapi penggunaannya dibatasi. Ya, misalkan maksimal 5 kali, sudah 5 kali udah nggak bisa. Pakai akun yang lainnya. Gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, jadi ada beberapa dampak negatif dari penggunaan AI. Di sini yang pertama adalah discrimination. Jadi sistem AI ini dapat melanggengkan bias, jadi banyak biasnya, dan praktek diskriminatif jika tidak dirancang dan dipantau dengan baik. Misalkan ada keputusan kalau menggunakan AI itu keputusannya ya berarti A, B, atau C. Tapi kalau kita menggunakan manual, misalkan mencari atau memutuskan suatu hal, itu kan kita melihat disesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak saklek seperti itu. Sehingga kalau pakai AI itu lebih kepada diskriminatif. Harus A, B, atau C. Ya. Tidak ada, tidak bisa pakai alternatif yang lain.
Yang kedua bias, ya, datanya sering banyak yang bias. Bias yang tidak disengaja dalam algoritma itu biasanya mengakibatkan tidak adil, akan timbul kesenjangan sosial. Ya. Kemudian abuse teknologi AI bisa disalahgunakan untuk tujuan yang jahat seperti menyebar informasi yang salah, melakukan ya, apa namanya peretasan dan lain sebagainya. Karena kan ketika kita menggunakan AI, maka kita akan masuk dengan akun Google kita. Otomatis AI itu bisa membaca informasi mengenai kita. Yang keempat adalah case example of the negative impact of using AI. Ini contohnya seperti sistem pengenalan wajah. Jadi ada AI untuk sistem pengenalan wajah. Kemudian ketika dipakai bias. Jadi itu hal-hal yang biasanya terdampak dampak negatif dari kita menggunakan AI. Jadi nggak bisa seluas kalau yang mengerjakan itu manusia secara langsung. Nah, di sini karena kita di bidang pendidikan, maka seiring dengan semakin maraknya penggunaan AI, dunia pendidikan pun juga eh, sekarang kita bisa memanfaatkan itu. Tapi karena tadi ada dampak negatifnya, maka kita perlu yang namanya etika. Ya, etika sehingga kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Gitu. Di sini bagaimana sih peran sekolah atau institusi pendidikan itu dalam menyikapi AI? Tentunya yang pertama know the rules atau kita mengetahui regulasi-regulasi rule yang ada di sekolah itu bagaimana. Jadi pastikan kita mengetahui pedoman yang ada di kalau kita misalkan politeknik itu seperti apa sih ya, tentang penggunaan AI. Misalkan, oh boleh dipersilakan menggunakan AI. Atau misalkan ketika kita mengerjakan esai, kemudian peraturannya adalah similarity-nya 10%. Ya, maka ya kita bisa menggunakan AI. Kita dibantu dengan adanya parafrase misalkan. Ya. Tapi tidak boleh menyalahi aturan yang ada. Kita harus tahu pedoman-pedoman yang ada. Misal kita mau bikin skripsi atau TA, kita yang buat dari AI, buat skripsi misalnya. Kemudian keluarlah itu skripsi semuanya. Tapi kan AI tidak tahu pedoman yang ada di kita apa. Jadi kita harus mengetahui rules. Ya. Kemudian ikuti rules-nya. Jangan hanya tahu saja, tapi diikuti rules-nya atau pedoman yang ada. Kemudian next question. Jadi kalau kita nggak yakin atas aturan dan pedoman yang ada, maka kita perlu klarifikasi. Misalkan dengan adanya teknologi, oh ini seharusnya pedomannya salah nih. Nah, ini menurut yang ada di Google itu seperti ini. Ya, tanyakan dikonfirmasi. Gitu. Jadi nggak semuanya yang ada di internet atau AI itu semuanya itu lebih hebat dari manusia itu enggak. Gitu. Karena kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada pada suatu institusi. Nah, kemudian di sini privacy dan data security. Di sini bagaimana kita bisa memprotek ya, memprotek data kita sehingga ketika kita membagikan informasi itu berhati-hati, khususnya pada informasi pribadi. Kemudian ada lagi bagaimana kita mengamankan jaringannya, kemudian eh, adanya masalah atau pelanggaran keamanan. Ketika ada pelanggaran, misalkan data kita disebarluaskan, ya bisa dilaporkan. Gitu. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan, memperhatikan privasi data security kita. Nah, AI ini bisa digunakan untuk apa saja tadi, bahwa bisa digunakan untuk pembelajaran. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah hindari menggunakannya untuk
penggunaan pribadi atau tidak pantas. Nah, kita gunakan AI untuk membantu kita, ya, bukan untuk menyalahgunakan sesuatu yang tidak pantas. Kemudian yang kedua adalah follow guideline, ya, pedoman tadi disampaikan, kemudian respect other. Jadi hormati orang lain, ya, penggunaannya kita belajar, oke. Kalau orang lain misalkan berpikir analisis menggunakan akalnya sendiri, kalau kita misalkan membuat esai kemudian dibantu oleh AI, oke, kita menghargai orang lain yang mengerjakan secara mandiri gitu ya. Dan kita perlu sadar bahwa oke, saya dibantu AI, tapi tujuannya adalah agar dapat referensi. Jadi jangan menganggap bahwa oh kita paling benar nih kalau karena menggunakan AI, ya belum tentu gitu ya. Nah, dengan adanya keberadaan AI dengan peran akuntan ya, karena di sini mungkin yang menonton banyak kan akuntan gitu ya. Isu terkini bahwa akuntan akan dilenyapkan oleh teknologi atau AI. Apakah betul? Jadi di sini saya mengutip dari suatu kegiatan workshop yang ada bahwa menurut Fiorica Neascu 2021 bahwa kehadiran AI ini tentu tidak akan menghilangkan peran profesi akuntansi begitu saja. Gitu ya. Jadi profesi akuntansi itu intinya harus meningkatkan pemikiran yang kritis, keterampilan teknologi, serta penilaian profesionalnya. Jadi yang penting kita sebagai sumber daya manusia, sebagai profesi akuntan itu perlu menerapkan prinsip-prinsip tadi sehingga kita tidak akan tergeser, terlenyapkan oleh AI. Kemudian di sini proses pada artificial intelligence itu adalah menanamkan kecerdasan di dalam logik-logik program atau aplikasi. Yang menanamkan saja manusia, gitu ya. Menanamkan coding-coding kecerdasan sehingga program itu bisa dijalankan otomatis. Nah, adanya penerapan berbasis AI ini menuntut auditor, kalau di kita akuntan itu ada auditor, untuk dapat memastikan bahwa aplikasi AI ini memiliki integritas yang tinggi. Jadi betul, karena tadi ya bahwa AI itu diskriminatif. Kalau A ya A, B ya B. Jadi AI ini dapat membantu meningkatkan kualitas audit, ya, bagi auditor, tapi di sisi lain ada juga beberapa resiko yang terkait AI ini, antaranya adalah model yang bias. Kemudian data, kualitas datanya itu apakah betul, gitu. Kemudian model reliability-nya, variability, dan interpretasi outputnya. Jadi data yang keluar, kemudian bagaimana sih AI itu bisa menginterpretasi apakah sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan atau tidak. Maka walaupun kita menggunakan AI, tapi tetap harus disempurnakan dengan analisa-analisa manusia. Dasar dari AI ini adalah intelijen, yang artinya adalah artificial itu sendiri menunjukkan dua kali kehebatan manusia. Jadi artificial itu dua kali kehebatan manusia. Dengan kita sebagai akuntan menerapkan AI, ini merupakan bagian dari rasa syukur kita terhadap berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bahwa manusia itu dapat melipat gandakan kecerdasannya. Manusia kemudian memasukkan logik-logik kode kepada aplikasi atau apa namanya komputer, ya, kemudian hebatnya dua kali lipat. Ya. Itu kan berarti bentuk rasa syukur kita bahwa manusia itu Tuhan itu menciptakan manusia dan manusia itu bisa menciptakan hal yang luar biasa. Jadi nggak ada salahnya kita menggunakan AI. Nah, dengan adanya AI ini, apakah disruption atau collaboration? Apakah mengancam? Apakah seharusnya kita berkolaborasi? Jelas yang seharusnya dilakukan adalah kolaborasi antara eh, peran profesi akuntan dengan teknologi itu harus berkolaborasi. Jadi di sini AI ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam tiga hal besar gitu ya. Antara lain benefit managing risk, mengatur bagaimana resiko perusahaan, kemudian prosesnya,
dan bisnis growth, bagaimana perusahaan itu bisa bisnisnya berkembang seperti itu. Dengan implementasi AI, akurasi, kecepatan dan efisiensi dapat ditingkatkan sehingga membuat perusahaan semakin efisien, biayanya semakin kecil, sedangkan tingkat efektivitas semakin tinggi. Dalam perusahaan itu juga pimpinan perlu dibekali seperangkat kompetensi dan kemampuan mulai dari keuangan hingga teknologi. Keuangan berarti ilmu mengenai manajemen keuangannya, gitu ya, dan juga terkait teknologinya. Sehingga perusahaan dan teknologi itu bisa berkolaborasi dengan baik. Selain itu juga pemahaman yang komprehensif terkait bisnis dalam suatu perusahaan. Di Kementerian Keuangan sendiri, ya, Kementerian Keuangan di Republik Indonesia juga menempatkan AI sebagai sesuatu yang sangat penting, yang berbasis cost reduction, ya, supporting pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu tidak langsung pakai AI keluar output kemudian digunakan, tidak, tapi sebagai supporting saja, pendukung saja. Kemudian peningkatan layanan, percepatan capacity building itu juga dibantu oleh AI. Ya. Jadi setingkat kementerian pun itu menggunakan AI sekarang ini, apalagi pembelajaran. Ya. Artificial Intelligence, data analitik, ya, dan teknologi lainnya ini bisa meningkatkan produktivitas. Jadi mempercepat, meringankan serta kualitas layanan untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, itu menurut Kementerian Keuangan. Nah, kemudian isu terkini mengenai green accounting. Jadi AI ini mendorong green accounting. Kalau kita berbicara tentang green accounting, itu nggak usah muluk-muluk kita harus menanam pohon berapa setiap harinya, tidak. Jadi green accounting itu apa sih? Green accounting adalah akuntansi hijau atau juga disebut akuntansi lingkungan atau environmental accounting. Itu konsep akuntansi yang di dalamnya menghubungkan atau memasukkan biaya atau anggaran lingkungan dalam aktivitas perusahaan untuk mendorong tanggung jawab entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan. Bagaimana kita menolong lingkungan agar tetap nanti anak cucu kita bisa merasakan lingkungan dengan sehat gitu ya. Nah, salah satunya dengan AI. Jadi penggunaan media menggunakan AI itu paperless, mengurangi produktivitas kertas gitu. Sehingga kalau produktivitas kertasnya berkurang, pohonnya gitu ya bahan bakunya akan tetap baik seperti itu. Nah, dengan adanya paperless di sini, data yang digunakan soft copy, kemudian kompleksitas variasi datanya semakin meningkat, nggak harus misalkan kita mau data banyak, Excel juga bisa banyak misalkan ya. Kemudian pengembangan sistem penerapan Office application itu menjadi tantangan akuntansi dan audit. Sehingga laporan-laporan keuangan itu bagaimana caranya kita mendorong green accounting ya dengan cara AI ini. Nah, salah satunya paperless. Jadi profesi akuntansi perlu menambah pengetahuan akan tren-tren baru yang relevan saat ini. Nah, bagaimana di sini menerapkan etika dalam penggunaan AI? Yang pertama adalah evaluation. Tentunya kita perlu melakukan evaluasi pada sistem AI untuk mengetahui potensi biasnya, resikonya, dan mempertimbangkan etika sebelum menerapkannya. Yang kedua, education, bahwa bagaimana kita memberikan pelatihan, bagaimana kita memberikan pendidikan tentang etika dalam menggunakan AI kepada pengembang, pengguna, pengambil keputusan, dan seperti kita di bidang pendidikan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah regulation, bagaimana kita mengembangkan peraturan, pedoman yang komprehensif ya, untuk mengatur penggunaan teknologi AI secara bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah auditing, bagaimana audit rutin untuk memastikan sistem AI tetap mematuhi standar etika yang berlaku. Nah, ini adalah AI dan masa depan, di unpredicted innovation.
bahwa AI itu mempunyai potensi besar untuk mendorong inovasi di berbagai sektor, membentuk masa depan dunia kerja dan studi. Jadi kita di masa depan ya pakai AI semua nanti. Tapi bagaimana penggunaan AI itu bisa menerapkan etika yang baik, gitu ya. Tidak untuk disalahgunakan, dan lain sebagainya. Addressing ethical concern. Jadi dengan memperhatikan pertimbangan etis, ya, etika-etika yang diterapkan, masyarakat bisa memanfaatkan kekuatan AI sekaligus meminimalkan potensi resiko yang ada. Dan yang ketiga adalah human AI collaboration. Masa depan mungkin bergantung pada kolaborasi efektif antara manusia dengan sistem AI yang ada, ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan bahwa intinya kita sebagai profesi akuntansi jangan takut untuk lenyap gitu, jangan takut untuk digantikan dengan teknologi atau AI. Justru AI itu bisa supporting ya, apa pekerjaan kita, kemudian pembelajaran ketika di kampus dan lain sebagainya. Karena kembali lagi bahwa AI itu adalah perangkat komputer yang di dalamnya ditanamkan logik-logik kecerdasan manusia, ya, sehingga itu bisa digunakan untuk pembelajaran maupun untuk pekerjaan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita pada uh, mengenai etika ber AI ini. Ya, jadi silakan nanti untuk mahasiswa saya khususnya berikan contohnya AI itu yang biasa kalian gunakan itu apa, kemudian sertakan kelebihan dan kekurangannya. Misalkan pakai parafrase ya, untuk merubah kata sehingga tidak tinggi kognitinya. Tapi kelemahannya apa? Misalkan kelemahannya adalah SPOK-nya akhirnya tidak nyambung, Bu. Maknanya berubah, gitu ya. Jadi silakan cari apa AI yang biasa kalian gunakan, kemudian kelebihan dan kekurangan. Mungkin itu saja di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah.